Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa, beredar cerita yang sudah lama dibisikkan dari mulut ke mulut, tetapi tak pernah ditulis. Sebuah kisah tentang kematian, panggilan misterius, dan larangan yang tidak boleh dilanggar. Jika kau menyaksikan seseorang meninggal dengan mata kepala sendiri, dan ponselmu berdering sesudahnya, jangan pernah diangkat, namaku Dika. Aku tak pernah percaya tahayul, apalagi larangan seperti itu. Tapi semua berubah sejak malam aku melihat seorang pria tua terserempet truk di jalan raya dekat pasar. Aku berdiri terpaku, tubuhku kaku, tak bisa berbuat apa-apa. Darah mengalir deras di aspal, dan matanya terbuka lebar menatap langit seolah menunggu sesuatu. Warga berkumpul, ambulans datang. Pria itu dinyatakan meninggal di tempat. Aku masih belum bergerak saat mereka membawa jasadnya. Tapi di saat semua orang mulai bubar, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Layar ponsel menampilkan angka-angka aneh. 0000 tanda hubung 0000. Seperti kode yang tidak mungkin ada. Aku langsung teringat ucapan Mbah Ratmi, penjaga warung dekat rumahku, yang pernah berkata sambil menyeruput kopi pahit. Kalau lihat orang mati dan ponselmu bunyi, lari saja, jangan angkat. Itu bukan manusia. Tapi malam itu aku tidak lari. Aku tidak berpikir. Aku mengangkatnya. Suara yang keluar dari speaker bukan suara manusia. Lebih seperti desahan, napas yang berat. Seolah berasal dari tenggorokan yang penuh lumpur dan darah. Tidak ada kata-kata. Hanya satu suara, seperti langkah kaki menyusuri air, mendekat, aku menutup telepon. Tapi beberapa menit kemudian, dering itu kembali. Aku matikan ponsel. Tapi besok pagi, ponsel menyala sendiri dan ada satu rekaman pesan suara. Kau melihatku. Sekarang aku melihatmu. Sejak saat itu ada suara lain di rumahku. Bukan suara biasa, bukan tikus atau angin, tapi suara yang tahu aku sedang sendiri. Suara dering ponsel dari dalam lemari, dari kamar mandi, dari bawah tempat tidur, bahkan dari dalam dinding. Semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin sering ia muncul. Bahkan saat aku membuang ponsel, suara dering itu tetap datang dari benda yang tak terlihat. Dan malam ini, di depan pintu rumahku, ada seseorang mengetuk 3 kali. Pelan, beri Rama. Ponselku berdering lagi. Nomor 0000 tanda hubung 0000. Aku gemetar, tapi rasa penasaran lebih besar. Aku letakkan ponsel di meja. Tapi sebelum aku bisa menjauh, layar menyala dengan tulisan yang berbeda. Kau sudah mengangkatnya, kini giliranku menjawab. Buka pintunya. Aku berdiri membeku di ruang tamu. Dering itu berhenti, tapi keheningan yang datang justru lebih menyesakan. Ketukan di pintu tak terdengar lagi. Namun bayangannya masih menggema di benakku. 3 ketukan, pelan tapi mematikan. Ponselku diam di meja. Layarnya sudah padam. Tapi aku tahu, dia belum selesai. Dengan langkah pelan, aku dekati pintu. Jantungku berdetak di telinga. Aku tak tahu mengapa kakiku terus melangkah, seolah ada yang menyeret dari balik dinding logika. Perlahan, aku tempelkan telingaku ke pintu. Tidak ada suara, tapi saat itu, tiba-tiba ada bisikan, tepat dari balik daun pintu. Suaranya serak, seperti pita suaranya robek dimakan tanah. Aku tahu kau ada di situ, Dika. Aku mundur, terhuyung, hampir jatuh. Bagaimana dia tahu namaku? Ponsel menyala lagi. Kali ini tanpa dering. Langsung ke mode video call. Layarnya menampilkan sesuatu yang awalnya gelap. Tapi perlahan muncul gambar. Kamar rumahku sendiri. Sudut ruanganku. Tempat aku berdiri sekarang. Aku menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di layar, aku melihat sesuatu bergerak di pojok ruangan. Bayangan gelap merangkak di langit-langit seperti serangga. Kepalanya miring, matanya bolong, dan lehernya patah, berputar hingga menghadap belakang. Itu dia, wajah pria tua yang aku lihat mati di jalan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar di layar, lebih lebar dari manusia biasa. Dari mulutnya keluar suara, bunyi dering telepon. Telingaku sakit, suara itu seperti masuk langsung ke dalam otakku.
Aku lempar ponselku ke lantai. Layarnya retak, tapi tetap menyala. Dering itu makin keras. Dari luar rumah, dari kamar, dari bawah lantai, semuanya berbunyi serempak. Cahaya lampu tiba-tiba berkedip, lalu padam. Dalam gelap aku dengar langkah kaki, pelan, teratur, seperti seseorang yang berjalan dengan kakinya yang diseret karena patah. Langkah itu masuk ke dalam rumahku. Pintu depan terbuka sendiri, berdecit panjang. Dan suara itu kembali, sekarang jauh lebih dekat. Sudah waktunya aku bicara langsung, Dika. Langkah-langkah itu terdengar menyusuri lantai kayu rumahku, berderak berat, dan seolah meninggalkan jejak dingin di udara. Aku mundur, napasku terhenti di tenggorokan. Setiap jengkal tubuhku memohon agar aku berlari, keluar, kabur, apapun. Tapi tubuhku tak mendengarkan. Pintu rumah yang terbuka perlahan menganga seperti mulut yang siap menelan. Di baliknya tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang pekat yang tampak bergerak. Gelapnya tidak diam, ia bergelombang, seolah mengandung sesuatu yang hidup di dalamnya. Ponselku yang sudah pecah menyala lagi, sendiri. Di layar tertulis satu kata, lihat. Tanpa sadar aku mendongak, mengikuti perintah itu. Di langit-langit, makhluk itu menggantung terbalik. Tubuhnya seperti tubuh manusia, tapi terlalu panjang. Lehernya patah, dan kepalanya berputar nyaris 180 derajat, menatapku sambil tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu basah, dan terlalu dalam. Mata mayat itu bolong. Tapi aku bisa merasakan tatapannya. Tatapan yang tak melihat kulit, melainkan langsung ke dalam jiwa. Kau tidak boleh memalingkan muka. Suara itu berbisik dari seluruh sudut ruangan. Tapi bibir makhluk itu tidak bergerak. Tangannya menjulur turun. Jemarinya panjang, dingin seperti besi, dan mulai meraih kepalaku. Aku berusaha menjerit, tapi suara tertahan di dadaku. Suara bisikan makin keras, membentuk kata-kata yang tak dimengerti. Bahasa yang terasa terlalu tua, terlalu asing. Cahaya lampu menyala sebentar, memperlihatkan sekelilingku, dinding penuh goresan. Ada nama-nama tertulis di sana. Ratusan, mungkin ribuan. Dan di bagian paling bawah, nama Dika terukir dalam darah yang masih basah. Makhluk itu mendekatkan wajahnya. Bau busuk dan tanah basah langsung memenuhi hidungku. Dia berbisik sekali lagi, kali ini langsung ke telingaku. Setelah kau angkat teleponku, sekarang aku tak akan pernah menutupnya. Lampu padam lagi. Dan dari dalam gelap, dering telepon itu kembali. Kali ini, bukan cuma satu. Dering itu berdentang dari segala penjuru. Dari dalam lemari, dari lubang angin, dari wastafel kamar mandi yang rembes air hitam, dari bawah tempat tidur, dari dalam kepalaku. Aku menutup telinga, tapi dering itu justru semakin jelas. Seolah ponsel-ponsel itu bukan lagi benda, melainkan makhluk. Makhluk yang memanggilku untuk bergabung. Aku berlari ke dapur, mengambil pisau. Bukan untuk melawan, karena apa yang kulawan bahkan tak bisa disentuh, tapi untuk merasa aku masih hidup. Masih bisa memegang sesuatu. Masih bisa berdarah. Tapi saat kulihat bayanganku di kaca dapur, aku tak sendiri. Di balik bahuku, tampak sosok itu. Wajahnya separuh hangus, matanya mengalirkan darah, bukan air mata. Dan senyumnya tetap menganga, lebar, menyeringai seolah menertawakanku. Aku berbalik, tak ada siapa-siapa. Tapi kaca masih menunjukkan dia di sana, lebih dekat. Tangannya terangkat, menunjuk ke leherku sendiri. Ponselku, yang entah bagaimana kembali utuh dan berada di meja ruang tengah, berdering lagi. Kali ini berbeda. Nadanya bukan ringtone biasa, tapi rekaman detak jantung. Aku mendekat perlahan. Layarnya kini tak menunjukkan nomor, hanya satu tulisan. Waktumu habis, kirimkan padaku yang berikutnya. Tanganku gemetar. Aku mengerti sekarang. Kutukan ini menular. Aku harus membuat orang lain mengangkat telepon berikutnya. Baru aku bisa bebas. Kalau tidak, langkah kaki itu kembali terdengar. Kini dari atap, lalu dari tembok, lalu dari bawah lantai.
Dering terakhir berbunyi, dan layar menyala satu kali lagi, menunjukkan daftar kontak dengan nama-nama yang tak pernah aku simpan. Ibu, Rian, teman SMA, Pak RT, Anita, mantan, yang baru saja menyaksikanmu. Aku terdiam. Lalu jari jemariku mulai bergerak sendiri, mencari korban berikutnya. Jari-jariku bergerak seperti bukan milikku sendiri, menyentuh nama demi nama dalam daftar kontak yang tak pernah kusimpan. Setiap nama yang kutekan, muncul wajah. Mereka menatapku dari layar, bukan dalam bentuk foto, tapi seperti direkam secara langsung. Ibu sedang duduk di dapur, menatap kosong ke piring kosong. Rian tertawa di balkon, sebatang rokok menyala di tangannya. Pak RT sedang membaca koran, matanya berkedut, seolah menyadari sesuatu mengawasinya. Anita menatap ke cermin, lalu mendongak tajam, menatap langsung ke arahku. Dan yang terakhir, yang baru saja menyaksikanmu, aku ragu. Siapa itu? Layar menampilkan wajah seseorang, kamu. Ya, kamu yang sedang membaca cerita ini. Matamu menatap layar, bukan? Kamu menyaksikan Dika mati perlahan. Kamu menyaksikan kutukan ini bergerak, merambat, mencari jalan baru. Dan sekarang, dering itu pindah padamu. Ponselmu akan berdering. Bukan sekarang, mungkin nanti malam, mungkin saat kau sendiri, atau saat kau merasa ada yang mengintip dari balik pintu. Nomornya akan tampak aneh. 0000-0000. Jangan diangkat, jangan pernah diangkat. Kalau kau angkat, kau akan melihat bayangan itu di langit-langit, di cermin, dalam gelap. Dan kau akan tahu, mayat yang menelpon balik, selalu mencari pendengar baru. Dering itu kini milikmu. Dan mereka sudah mulai berjalan menuju tempatmu berada. Suasana menjadi semakin senyap. Begitu sunyi hingga kau bisa mendengar detak jantungmu sendiri. Dan entah kenapa, kau merasa ada detak jantung lain. Menyatu dengan detakmu, tapi bukan milikmu. Kau pegang ponselmu perlahan, tanganmu berkeringat. Mungkin hanya karena takut, atau karena ponsel itu terasa dingin. Terlalu dingin, seperti baru dikeluarkan dari liang lahat. Layar menyala. Tapi kali ini tak ada dering, tak ada getaran. Hanya pesan yang muncul sendiri, huruf demi huruf, seperti ada yang mengetik langsung dari dalam. Kau sudah membaca cerita ini sampai akhir. Itu cukup. Kami sudah tahu siapa kamu. Sekarang tinggal satu langkah lagi. Lihat ke belakang. Kau tahu itu pasti jebakan. Tapi tubuhmu, seperti Dika dulu, tidak bisa menolak. Lehermu perlahan bergerak. Mata mulai melirik ke sudut ruangan. Ke arah bayangan samar yang tak kau sadari sebelumnya. Yang ternyata selalu ada sejak kau membaca paragraf pertama, menunggu. Cahaya di sekitarmu meredup, bukan karena mati lampu, tapi seperti diserap oleh sesuatu. Bayangan itu mulai berdiri, tinggi, kurus, lehernya panjang, bengkok, dan matanya kosong, tapi penuh dendam. Ponselmu berbunyi sekali lagi. Kali ini bukan nada dering, tapi suara bisikan langsung dari speaker. Serak, dalam, sama seperti yang didengar Dika dulu. Sekarang giliranmu. Jika kau ingin selamat, teruskan cerita ini. Buat orang lain membacanya. Buat mereka menyaksikan. Lalu layar ponsel mati. Semua kembali gelap. Tapi kamu tahu, ini belum berakhir. Karena begitu seseorang membaca cerita ini, mayat itu akan menelpon balik lagi. Dan jika mereka menjawab, kamu bisa bebas. Tapi jika tidak, kita akan bertemu lagi dalam gelap. Kamu pikir kau bisa berhenti membaca? Cerita ini menempel padamu sekarang, seperti bau tanah basah yang tak bisa dibersihkan dari kulit, seperti bisikan yang tetap terdengar meski kau menutup telinga. Coba kau diam sejenak. Dengarkan sekelilingmu. Ada suara. Pernahkah kau merasa seperti ada seseorang yang berdiri di balik bahumu, tapi tak ada siapa-siapa saat kau menoleh? Itu bukan ilusi, itu mereka.
Dika bukan yang pertama, dan kamu bukan yang terakhir. Kau hanya bagian dari rantai, seperti tulang belulang yang disusun rapi oleh tangan tak kasat mata. Setiap tulang adalah nama, setiap nama adalah nyawa, setiap nyawa adalah cerita. Mungkin sekarang ponselmu masih diam, tapi itu karena mereka sudah di dekatmu. Terlalu dekat, mereka tidak butuh dering untuk membuatmu melihat. Mereka hanya butuh kesadaran kecil dalam kepalamu, sebuah lubang tempat mereka bisa menyelinap dan berbisik, kamu yang memilih membaca sampai sini. Kamu yang membuka jalan, kami hanya masuk. Dan sekarang, setiap refleksi bisa menjadi jendela. Setiap suara bisa menjadi panggilan. Setiap cerita yang kau dengar, yang kau baca, yang kau ceritakan ulang, adalah undangan. Karena mereka tidak butuh tempat tinggal. Mereka butuh penonton. Dan selagi kamu masih membaca, mereka masih hidup. Jadi silakan, tutup cerita ini kalau kau berani. Tapi jangan salahkan siapapun saat layar ponselmu menyala tengah malam. Dan kamu melihat namamu sendiri muncul sebagai penelepon. Dari nomor yang tak pernah kau miliki. 0000 tanda seru 0000. Mereka menelpon balik. Lagi. Kamu bisa menutup cerita ini. Kamu bisa memencet tombol kembali. Bisa menutup tab. Mematikan ponsel. Menarik selimut. Berdoa. Berpura-pura semua ini hanya fiksi. Tapi kau sudah terlalu dalam. Cerita ini bukan sekadar teks di layar. Ia hidup di matamu, di suara-suara kecil yang mulai terdengar aneh di sekitarmu, di bayangan yang tadi pagi belum ada di cerminmu, tapi barusan kau melihatnya. Mereka tahu kapan kau membaca. Mereka tahu detik saat rasa takutmu berubah menjadi percaya. Itulah saat pertama mereka bisa menyentuh. Dan malam nanti, saat lampu kamar mati, saat suara-suara luar rumah mulai menghilang, saat satu-satunya yang kau dengar hanya bunyi kipas angin dan detak jantungmu sendiri. Itulah waktu mereka muncul. Awalnya tak ada yang aneh, tapi kau akan melihat pintu lemari terbuka sedikit lebih lebar. Benda-benda kecil bergeser dari tempatnya. Dan kalau kau diam cukup lama, kau akan mendengar langkah kaki kecil. Di langit-langit, ponselmu akan tetap sunyi. Sampai satu saat, ketika kau lupa, ketika kau sedang berbicara dengan seseorang, atau di tengah pekerjaanmu, ia berdering, nomor asing. Tidak dikenal, tapi terasa familiar. 0000. Dan kali ini bukan hanya suara dari seberang. Ada napas di telingamu, ada bisikan yang menyebut namamu, ada tangisan. Tangisan seseorang yang sudah mati. Karena itulah mereka menelpon balik, bukan untuk bicara, bukan untuk meminta tolong, tapi untuk mengganti tempatmu. Jika kau mengangkat, kau akan mulai menghilang perlahan dari dunia ini. Bukan mati, bukan hilang, tapi terhapus. Namamu akan kosong di kontak orang-orang. Wajahmu kabur di foto. Suaramu memudar dalam rekaman. Dan seseorang, entah siapa, akan membaca cerita ini lagi dan melihat namamu muncul di bagian akhir sebagai yang sebelumnya mengangkat. Sekarang giliranmu. Apa kau akan membiarkan ponselmu berdering tanpa dijawab? Atau akan kau teruskan cerita ini? Kau pegang ponselmu perlahan, tanganmu berkeringat. Mungkin hanya karena takut, atau karena ponsel itu terasa dingin. Terlalu dingin, seperti baru dikeluarkan dari liang lahat. Layar menyala. Tapi kali ini tak ada dering, tak ada getaran. Hanya pesan yang muncul sendiri, huruf demi huruf, seperti ada yang mengetik langsung dari dalam. Kau sudah membaca cerita ini sampai akhir. Itu cukup. Kami sudah tahu siapa kamu. Sekarang tinggal satu langkah lagi. Lihat ke belakang. Kau tahu itu pasti jebakan. Tapi tubuhmu, seperti Dika dulu, tidak bisa menolak. Lehermu perlahan bergerak. Mata mulai melirik ke sudut ruangan. Ke arah bayangan samar yang tak kau sadari sebelumnya.
yang ternyata selalu ada sejak kau membaca paragraf pertama, menunggu. Cahaya di sekitarmu meredup, bukan karena mati lampu, tapi seperti diserap oleh sesuatu. Bayangan itu mulai berdiri, tinggi, kurus, lehernya panjang, bengkok, dan matanya kosong, tapi penuh dendam. Ponselmu berbunyi sekali lagi. Kali ini bukan nada dering, tapi suara bisikan langsung dari speaker. Serak, dalam, sama seperti yang didengar Dika dulu. Sekarang giliranmu. Jika kau ingin selamat, teruskan cerita ini. Buat orang lain membacanya. Buat mereka menyaksikan. Lalu layar ponsel mati. Semua kembali gelap. Tapi kamu tahu, ini belum berakhir. Karena begitu seseorang membaca cerita ini, mayat itu akan menelpon balik lagi. Dan jika mereka menjawab, kamu bisa bebas. Tapi jika tidak, kita akan bertemu lagi dalam gelap. Kamu pikir kau bisa berhenti membaca. Cerita ini menempel padamu sekarang, seperti bau tanah basah yang tak bisa dibersihkan dari kulit, seperti bisikan yang tetap terdengar meski kau menutup telinga. Coba kau diam sejenak. Dengarkan sekelilingmu. Ada suara. Pernahkah kau merasa seperti ada seseorang yang berdiri di balik bahumu, tapi tak ada siapa-siapa saat kau menoleh? Itu bukan ilusi, itu mereka. Dika bukan yang pertama, dan kamu bukan yang terakhir. Kau hanya bagian dari rantai, seperti tulang belulang yang disusun rapi oleh tangan tak kasat mata. Setiap tulang adalah nama, setiap nama adalah nyawa, setiap nyawa adalah cerita. Mungkin sekarang ponselmu masih diam, tapi itu karena mereka sudah di dekatmu. Terlalu dekat, mereka tidak butuh dering untuk membuatmu melihat. Mereka hanya butuh kesadaran kecil dalam kepalamu, sebuah lubang tempat mereka bisa menyelinap dan berbisik, kamu yang memilih membaca sampai sini. Kamu yang membuka jalan, kami hanya masuk. Dan sekarang, setiap refleksi bisa menjadi jendela. Setiap suara bisa menjadi panggilan. Setiap cerita yang kau dengar, yang kau baca, yang kau ceritakan ulang, adalah undangan. Karena mereka tidak butuh tempat tinggal. Mereka butuh penonton. Dan selagi kamu masih membaca, mereka masih hidup. Jadi silakan. Tutup cerita ini kalau kau berani. Tapi jangan salahkan siapapun saat layar ponselmu menyala tengah malam dan kamu melihat namamu sendiri muncul sebagai penelepon. Dari nomor yang tak pernah kau miliki. 0000 tanda seru 0000. Mereka menelpon balik. Lagi. Kamu bisa menutup cerita ini. Kamu bisa memencet tombol kembali. Bisa menutup tab. Mematikan ponsel, menarik selimut, berdoa, berpura-pura semua ini hanya fiksi, tapi kau sudah terlalu dalam. Cerita ini bukan sekadar teks di layar. Ia hidup di matamu, di suara-suara kecil yang mulai terdengar aneh di sekitarmu, di bayangan yang tadi pagi belum ada di cerminmu, tapi barusan kau melihatnya. Mereka tahu kapan kau membaca. Mereka tahu detik saat rasa takutmu berubah menjadi percaya. Itulah saat pertama mereka bisa menyentuh. Dan malam nanti, saat lampu kamar mati, saat suara-suara luar rumah mulai menghilang, saat satu-satunya yang kau dengar hanya bunyi kipas angin dan detak jantungmu sendiri, itulah waktu mereka muncul. Awalnya tak ada yang aneh, tapi kau akan melihat pintu lemari terbuka sedikit lebih lebar. Benda-benda kecil bergeser dari tempatnya. Dan kalau engkau diam cukup lama, kau akan mendengar langkah kaki kecil. Di langit-langit, ponselmu akan tetap sunyi. Sampai satu saat, ketika kau lupa, ketika kau sedang berbicara dengan seseorang, atau di tengah pekerjaanmu, ia berdering, nomor asing. Tidak dikenal, tapi terasa familiar. 0000. Dan kali ini bukan hanya suara dari seberang. Ada napas di telingamu. Ada bisikan yang menyebut namamu. Ada tangisan. Tangisan seseorang yang sudah mati.
Karena itulah mereka menelpon balik, bukan untuk bicara, bukan untuk meminta tolong, tapi untuk mengganti tempatmu. Jika kau mengangkat, kau akan mulai menghilang perlahan dari dunia ini. Bukan mati, bukan hilang, tapi terhapus. Namamu akan kosong di kontak orang-orang. Wajahmu kabur di foto. Suaramu memudar dalam rekaman. Dan seseorang, entah siapa, akan membaca cerita ini lagi dan melihat namamu muncul di bagian akhir sebagai yang sebelumnya mengangkat. Sekarang giliranmu. Apa kau akan membiarkan ponselmu berdering tanpa dijawab? Atau akan kau teruskan cerita ini